Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa. Saya dari Peripia UIN Kendari semester 5. Saya di sini akan memenuhi tugas final mata kuliah anak berkebutuhan khusus, yang dimana saya akan menjelaskan beberapa item tentang masalah klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Baiklah, itulah tadi perkenalan singkat saya. Selanjutnya kita akan membahas apa itu ABK, dan pertama kali ABK muncul di Indonesia itu pada tahun berapa. Nah, ABK adalah anak berkebutuhan khusus, di mana sejarah perkembangan pendidikan anak berkebutuhan khusus muncul di Indonesia itu pada tahun 1596 sampai 1942. Ini bertepatan dengan Belanda masuk ke Indonesia. ABK mempunyai dua macam, yaitu ada ABK permanen dan ABK temporer. ABK permanen adalah anak yang memiliki kelainan baik fisik maupun psikis. Dan ABK permanen ini memerlukan perhatian dan pelayanan khusus. Contohnya seperti anak yang mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, dan kecerdasan fisik, emosional, masih beberapa hal lagi. Dan tentunya ABK permanen ini ketika masuk ke pendidikan tidak harus di SLB, bisa juga masuk di pendidikan umum ataupun jurusan, akan tetapi harus secara inklusif dan berada di dekat sekitar lingkungan mereka. Selanjutnya ABK temporer. ABK temporer ini berbeda dengan ABK permanen. Kalau ABK temporer ini anak yang pada umumnya, akan tetapi mereka mengalami gangguan trauma yang mengakibatkan mereka memerlukan adanya pendidikan khusus. Contohnya seperti anak yang berada di lingkungan terpencil, anak yang mengalami gangguan kekerasan, anak yang di pinggir jalan, anak yang termasuk juga anak-anak yang terkena bencana alam. Itu yang menyebabkan mereka termasuk dalam ABK temporer. Selanjutnya kita akan membahas masalah gangguan tunanetra. Di Indonesia, kalau tunanetra itu sering disebut sebagai buta total. Dan tunanetra ini mempunyai dua klasifikasi, yaitu berdasarkan kemampuan daya lihat, dan kedua itu terjadinya kecacatan. Dan dari kedua klasifikasi ini mempunyai masing-masing golongan. Kalau di terjadinya kecacatan itu ada 5 golongan. Ada 5 golongan. Yang pertama itu ada penderita tunanetra sejak lahir, penderita tunanetra setelah lahir, penderita tunanetra usia sekolah, penderita tunanetra usia dewasa, dan penderita tunanetra usia lanjut. Sedangkan kalau berdasarkan kemampuan daya lihat itu ada 3. Yang pertama penderita tunanetra ringan, penderita tunanetra sangat berat, dan penderita tunanetra berat. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan tunanetra. Ini ada 2 faktor, yaitu ada faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen ini berhubungan tentang masalah genetik keturunan, dan ini terjadi pada saat dalam kandungan. Sedangkan faktor eksogen ini terjadi pada penyakit seperti rubella dan kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada fisik. Salah satunya itu di bagian mata. Selanjutnya
bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan gangguan penderita tunanetra, yaitu dengan cara menepuk bahu atau menepuk juga punggung tangannya. Itu cara yang mudah agar kita bisa berinteraksi dengan mereka, sehingga si penderita mengetahui bahwa kita ingin berbicara dengan mereka. Dan kemudian cara belajar, cara belajar mereka ini menggunakan buku atau kertas yang berhuruf Braille. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk gangguan penderita tunanetra. Selanjutnya kita akan membahas gangguan tunarungu. Istilah tunarungu ini diambil dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang, rungu artinya pendengaran. Dari kedua istilah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa anak tunarungu adalah gangguan anak yang memiliki gangguan pada pendengarannya, sehingga mereka kurang mampu untuk mendengar bunyi atau suara di sekitar mereka. Adapun klasifikasi gangguan tunarungu, di sini saya mengambil salah satu tokoh atau ahli, yaitu Boothroyd. Dia mengelompokkan klasifikasi gangguan tunarungu itu menjadi 5. Yang pertama itu ketunarunguan ringan, yang kedua ketunarunguan sedang, yang ketiga ketunarunguan berat, yang keempat ketunarunguan sangat berat, dan kelima ketunarunguan total. Maksudnya di sini ketunarunguan total ini artinya dia sama sekali tidak bisa mendengar, bahkan bunyi di dekat telinganya pun dia tidak akan mendengar sama sekali bunyi atau suara. Itu yang dimaksud dari ketunarunguan total. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya gangguan tunarungu? Yang menyebabkan gangguan tunarungu salah satunya itu faktor genetik. Infeksi ibu hamil seperti cacar air selama kehamilan, kemudian komplikasi melahirkan, atau penyakit yang terjadi pada masa kanak-kanak seperti gondok, cacar air, itu bisa mengakibatkan terjadinya gangguan pendengaran atau tunarungu. Jadi agar kita terhindar dari gangguan tunarungu itu, kita harus menghindari adanya penyakit seperti gondok, cacar air. Sekarang kan banyak anak-anak yang diikuti atau dilakukan untuk melindungi dari gangguan pendengaran dengan melakukan penyuntikan vaksinisasi agar terhindar dari infeksi seperti rubella atau campak. Itu bisa kita mengikuti, teman-teman. Kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan gangguan penderita tunarungu? Cara kita berinteraksi dengan si penderita gangguan tunarungu itu yaitu kontak mata itu harus sejajar dengan mereka. Nyatakan topik apa yang kalian bicarakan. Carilah tempat yang tenang. Bicaralah dengan jelas dan normal. Kemudian ketika Anda menyatakan topik apa yang akan kalian bicarakan, tanyalah kepada mereka apakah mereka mengerti. Dan jika mereka belum mengerti, maka ulangilah itu sampai berulang-ulang sampai mereka mengerti apa yang telah Anda bicarakan, agar mereka bisa memahami apa yang Anda bicarakan. Kemudian cara mereka belajar itu yaitu dengan menggunakan bahasa manual, pendengaran, dan menggunakan membaca ujaran. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi gangguan tunadaksa.
Tunadaksa berasal dari kata tuna yang artinya kurang atau rugi dan daksa yang artinya tubuh. Tunadaksa ini berbicara tentang masalah cacat atau kelainan pada tubuh manusia yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada sistem saraf otak yang terjadi pada tubuh kita, sehingga terjadi kelainan yang terjadi pada tubuh kita. Teman-teman pasti tahu bahwa otak adalah yang menggerakkan tubuh manusia, baik otak kanan maupun otak kiri. Jika otak kita rusak atau bermasalah, maka sistem tubuh kita itu tidak akan berjalan dengan normal. Seperti kondisi yang terjadi pada gangguan tuna yang lain, kondisi gangguan tunadaksa ini bisa terjadi juga pada saat kelahiran, sebelum kelahiran, atau sesudah kelahiran anak tersebut. Itu bisa terjadi pada saat gangguan tunadaksa. Adapun klasifikasi gangguan tunadaksa ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, kelainan pada sistem serebral, dan kedua, kelainan pada sistem otot dan rangka. Terus, bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka? Cara berinteraksi dengan gangguan penderita tunadaksa ini dengan menggunakan bahasa nonverbal dan verbal, yaitu menggunakan kata-kata seperti kita mengetik pesan atau menyampaikan informasi. Itu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka. Terima kasih, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelekatan, di mana istilah kelekatan ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli psikolog dari Inggris pada tahun 1958 yang bernama John Bowlby, di mana menurut beliau bahwa kelekatan adalah adanya suatu relasi atau hubungan antar figur sosial tertentu dengan fenomena yang dianggap dapat mencerminkan karakteristik relasi yang unik. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pola kelekatan ini? Yang pertama itu perpisahan tiba-tiba antara ibu dan anak. Kedua, penyiksaan emosional baik fisik maupun psikis. Ketiga, ketidakkonsistenan dalam pengasuhan. Keempat, pengasuhan yang tidak stabil. Kelima, sering berpindah-pindah tempat, dan masih ada beberapa lagi. Kemudian yang terakhir, apa saja manfaat dari kelekatan ini? Yang pertama itu dapat memberikan kita rasa aman, dapat juga sebagai sarana cara kita berinteraksi atau komunikasi dengan orang lain, mengatur keadaan perasaan kita ketika sedang tidak stabil, dan yang terakhir sebagai dasar untuk melakukan eksplorasi dengan lingkungan sekitar kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, kita akan ke pembahasan selanjutnya, yaitu klasifikasi gangguan autisme. Banyak yang bertanya, autisme itu apa sih? Autisme adalah gangguan perkembangan sel-sel saraf otak yang muncul pada 3 tahun pertama kehidupan anak. Autisme ini kita dapat mengetahuinya bahwa anak itu mengalami gangguan ini pada usia 3 tahun. Istilah autisme ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli, yaitu Eugene Blur pada tahun 1908 sampai 1911. Mohon maaf jika ada penyebutan tahun dan nama. Dan beliau adalah orang yang pertama kali
menggunakan kata istilah, tapi bukan yang pertama kali muncul dalam sejarah autisme. Terus bagaimana cara kita mengetahui bahwa anak ini mengalami gangguan autisme? Itu sangat mudah teman-teman. Kita bisa melihat bagaimana cara dia berinteraksi, bagaimana cara dia berperilaku terhadap lingkungannya, reaksi dia, dan cara dia berbicara atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang tidak normal. Itulah tadi karakteristik yang telah saya sebutkan, sehingga kita bisa mengetahui bahwa anak itu mengalami gangguan autisme. Terus bagaimana cara kita menanganinya sehingga kita bisa mengobatinya? Caranya itu kita bisa memilih tempat terapi dengan cermat, seperti terapi perilaku, terapi pendidikan, terapi okupasi. Terapi okupasi ini itu bagaimana cara kita mengembangkan motorik halus yang mengalami keterlambatan pada anak. Dan salah satu cara menanganinya itu yaitu dengan bekerja sama dengan orang tua dan keluarga. Terus kita juga bisa membawa dia berobat ke psikiater atau orang-orang yang tahu bagaimana cara mengobati si penderita gangguan autisme ini. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Baiklah, pembahasan terakhir yang akan saya jelaskan yaitu diagnosis ADHD. Istilah ADHD ini pertama kali digambarkan dengan jelas oleh seorang dokter anak dari Inggris, Sir George Steele, pada tahun 1902. Beliau ini menemukan beberapa anak yang mengalami gangguan sulit untuk mengendalikan perilaku mereka seperti anak pada umumnya, akan tetapi mereka masih cerdas. Terus, apa sih pengertian dari gangguan ADHD-nya? Pengertian gangguan ADHD ini yaitu suatu penyakit yang sering kita jumpai pada masa kanak-kanak dan ini bisa diobati. ADHD ini terjadi pada suatu kondisi kesehatan yang berhubungan pada zat-zat aktif atau biologis yang terjadi dalam otak. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui bahwa anak ini mengalami gangguan ADHD? Kita bisa melihat dari karakteristiknya. Yang pertama itu hiperaktif, mudah gelisah, mudah bosan, dan ketika duduk itu tidak tenang. Dan mereka juga cenderung tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu hal. Terus apa penyebab dari gangguan ADHD ini? Penyebabnya ini bukan dari benturan di kepala, adanya kecelakaan, adanya peristiwa traumatis, dan masih banyak lagi, bukan. Akan tetapi ini sudah sangat dijelaskan oleh seorang ahli profesional. Itu ada beberapa ahli juga yang menyatakan bahwa gangguan ADHD ini disebabkan adanya perbedaan kimia, struktural, dan konektivitas yang terjadi di dalam otak. Terus bagaimana cara pengenangannya? Cara pengenangannya ini tergantung dari si penderita. Ketika anak karena gangguan ADHD ini memiliki beberapa penyakit. Ada berbagai macam dan ada berbagai macam cara pengenangannya dan pengobatannya. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi atau pembahasan terakhir ini. Itulah tadi penjelasan saya tentang masalah gangguan klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau penjelasan saya yang kurang baik. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Dan kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa bersekolah dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan sebelum keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.